sadar nggak sih, kebanyakan game anime di Android sekarang isinya RPG semua, mulai dari turn-based, open world, sampai story berat yang panjang banget. Padahal sebenarnya ada beberapa game anime lain yang jauh lebih seru dan kompetitif. Ada shooter 5 vs 5 bergaya taktikal, ada basket PvP dari anime populer seperti Kuroko Basketball, bahkan ada game volley yang kelihatannya santai, tapi kenyataannya cukup hardcore dimainkan. Menariknya lagi, beberapa game ini bahkan diadaptasi resmi dari anime terkenal, dan gameplaynya bener-bener fokus ke skill pemainnya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas 5 game anime terbaik di Android selain RPG, mulai dari sport, PvP, sampai shooter yang gameplaynya beda dari kebanyakan game anime mobile. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Girl Frontline Fire Control. Kalau kamu suka game anime tapi juga pengen gameplay yang kompetitif, kita mulai dulu dari game pertama, yaitu Girl Frontline Fire Control. Sebuah game yang beneran hype dan menarik banyak antusias dari para gamer. Plus ini rilis globalnya juga, jadi di Play Store Indonesia pun ada. Buat yang merasa game ini kelihatan familiar, kamu nggak salah, karena sebelumnya game ini sempat dikenal dengan nama Project Net saat masa CBT dan Early Access-nya. Tapi ketika rilis, resmi berganti nama menjadi Girl Frontline Fire Control. Buat yang belum tahu, ini adalah game anime shooter dengan sistem 5 vs 5 dan menggunakan sudut pandang third person shooter. Jadi kamu bisa langsung mengontrol karakter dari medan perang, bergerak bebas, menembak, dan menggunakan berbagai skill untuk mengalahkan tim lawan. Yap, digadang-gadang sebagai Valorant Mobile versi anime, tapi dengan sudut pandang third person aja. BTW nggak sampai di situ, sebab ini adalah spin-off dari Girl Frontline yang artinya karakter kamu ini Tidal guys. Setiap Tidal punya role atau tipe yang dimana seperti SMG, handgun, assault, machine gun, bahkan shotgun, dan gameplaynya pun bakal beda-beda. Oh ya, sama layaknya Valorant, tapi sedikit berbeda, sistem pembeliannya juga ada dalam game ini. Tapi bedanya, ini beli semacam power up gitu dah, dan bukan beli senjata layaknya di Valorant. Bahkan sebagian pemain juga membandingkan dengan Street Nova, terutama dari sisi gameplay kompetitifnya. Nah, buat segi karakternya, BTW ini game juga menjual fan service dengan karakter yang gilo-gilo dah ya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Kuroko Basketball. Kalau tadi kita sudah bahas shooter anime, sekarang kita pindah ke genre sport anime yang juga nggak kalah kompetitif, yakni Kuroko Basketball Street Rifle. Buat kamu yang pernah nonton anime Kuroko Basketball, pasti langsung familiar dengan karakter seperti Tetsuya Kuroko atau Taiga Kagami. Nah, di game ini, kamu bisa langsung memainkan mereka di pertandingan kamu sendiri. Game ini adalah adaptasi resmi dari animenya, dan menghadirkan gameplay basket real-time PvP yang cukup unik untuk game mobile. Yap, ini fokusnya PvP guys. Versi Seiya sendiri baru aja rilis 4 hari lalu, dan jelas ini masih fresh banget untuk Seiya, setelah sebelumnya lebih dulu hadir di Jepang pada tahun 2023. Jadi bisa dibilang game ini udah cukup matang sebelum akhirnya masuk ke region kita. Yang bikin menarik, di sini kamu tidak mengontrol satu tim penuh, melainkan fokus mengendalikan satu karakter aja di lapangannya. Jadi skill individu bener-bener terasa penting, apalagi ketika kamu main di mode kompetitif. Mode permainannya juga cukup beragam. Selain match 3 vs 3 yang jadi inti gameplaynya, kamu juga bisa mencoba 1 vs 1, 2 vs 2, hingga ranked match. Setiap karakter juga punya gaya bermain yang berbeda-beda, sama seperti di animenya. Skill-skill khas mereka dibuat dengan animasi yang cukup keren. Yang bikin nostalgia makin terasa, game ini juga menghadirkan story mode, lengkap dengan cutscene anime dan voice over originalnya. Menariknya lagi, versi mobile ini juga sudah mendukung bahasa Indonesia. Jadi buat pemain di region kita, bakal jauh lebih nyaman saat menikmati cerita maupun sistem gamenya. TLOTS Gold Edition. Sekarang kita masuk ke game yang cukup unik dari daftar ini, yaitu TLOTS Gold Edition. Kenapa unik? Karena saat kebanyakan game anime sekarang fokus ke RPG atau open world, game ini justru kembali ke gaya fighting klasik 2D side-scrolling yang simple tapi seru. Di game ini, kamu langsung masuk ke pertarungan versus 1 lawan 1. Jadi gameplaynya bener-bener fokus ke skill pemain dan combo serangan. Di awal match, kamu tinggal pilih karakter yang ingin kamu pakai, lalu langsung masuk ke arena. Dan menariknya, setiap karakter punya combo dan skill yang berbeda. Jadi cara mainnya juga terasa berbeda-beda. Sistem pertarungannya sendiri cukup cepat. Satu match biasanya cuma sekitar 1 menitan. Jadi tempo gamenya benar-benar cepat dan intens. Kalau dilihat sekilas, feel battle-nya agak mengingatkan kita ke game fighting klasik seperti The King of Fighter, tapi dengan visual anime yang lebih ringan dan mudah dimainkan di mobile. Selain combo biasa, kamu juga bisa menggunakan assist karakter untuk membantu dalam pertarungan. Dan tentu saja ada ultimate skill-nya juga, walaupun animasinya sederhana, tapi tetap memberikan momen klimaks ketika digunakan. Dari sisi visual
Visual, grafiknya memang tidak terlalu berat, tapi justru itu yang bikin tampilannya bersih, jelas, dan pergerakan karakternya terasa smooth saat bertarung. Sayangnya, di Play Store game ini nggak gratis guys. Kamu harus mengeluarkan sekitar Rp45.000 untuk bisa main game ini. You're praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen. Haikyuu Fly High. Nah, sekarang dari anime sport populer juga yang datang dari game bernama Haikyuu Fly High. Meskipun game ini resmi rilis sekitar 7 bulan yang lalu, tapi lumayan populer sampai sekarang. Apalagi buat penggemar animenya. Dan ini game official guys. Buat kamu yang pernah nonton anime Haikyuu, pasti langsung kenal dengan duo ikonik seperti Shoyo Hinata dan juga Tobio Kageyama. Nah, di game ini kamu bisa membangun tim impian kamu sendiri dan membawa mereka bertanding di lapangan. Yang menarik, game ini bukan sekedar game sport biasa. Game ini menggabungkan elemen strategi tim dengan sistem RPG. Jadi, kamu harus menyusun line up pemain, meningkatkan kemampuan mereka, dan mencari kombinasi tim yang paling kuat. Game ini keren terusan, mulai dari grafik, bahkan pergerakan dari semua karakternya, ini mulus edan. Visualnya juga cukup memanjakan mata. Setiap pertandingan dibuat dengan grafik 3D, lengkap dengan animasi spike, block, dan rally yang terasa cukup hidup. Dan tentu saja, beberapa momen ikonik dari animenya juga cukup dihadirkan di sini. Bahkan ada animasi yang langsung diadaptasi dari adegan animenya. Game ini juga menghadirkan voice acting dari karakter asli animenya, yang membuat suasana pertandingannya terasa lebih hidup dan emosional. Look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Volley Girl datang dari volley sport lagi. Tapi bedanya, game ini nggak diadaptasi dari anime apapun. Tapi walau begitu, gameplaynya tetap menantang dan sempat viral juga ketika awal perilisannya. Gameplay utamanya fokus ke pertandingan volley cewek 4 vs 4, di mana kamu bisa mengontrol berbagai posisi penting seperti spiker, setter, middle block, sampai libero. Yang bikin seru, kontrol di game ini cukup responsif. Kamu bisa melakukan serve, set, sampai smash menggunakan sistem tombol yang cukup presisi. Walaupun tampilannya terlihat santai, sebenarnya game ini juga cukup hardcore soal timing. Kalau kamu salah dikit dalam timing smash, block, ataupun receive, bola bisa langsung gagal dan lawan dapat poin. Visual animenya juga cukup unik. Setiap kali terjadi momen penting seperti service ace ataupun smash point, biasanya akan muncul cutscene visual karakter anime yang membuat momen tersebut terasa lebih dramatis. Selain pertandingan biasa, game ini juga punya berbagai mode seperti story mode sampai turnamen, di mana kamu bisa membangun tim dari berbagai sekolah dan mencoba membawa mereka sampai ke kejuaraan nasional. Yang menarik lagi, game ini udah memiliki mode offline, jadi kamu tetap bisa main tanpa koneksi internet. I feel my heart erase. So catch me if I fall.